Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas limpahan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang patut untuk dipuji, dan seluruh pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia adalah makhluk yang banyak kurangnya, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, tidak patut untuk dipuji-puji, tetapi patut untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keselamatan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah, diberi taufik oleh Allah agar kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atasnya sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang mulia, yang beliau juga meneladani dari para nabi. Lalu kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah sosok hamba yang sempurna, yang patut dijadikan oleh Allah sebagai percontohan. Kalau seseorang bertanya, bagaimana sih menjadi hamba yang dicintai oleh Allah? Bagaimana sih menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah? Maka coba kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang hamba yang dijadikan sebagai Khalilullah, kekasih Allah yang dijamin masuk surga, bahkan ditinggikan derajatnya, diberi kedudukan yang paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun beliau memiliki berbagai keutamaan, tetap saja beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipanggil sebagai hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hambanya di waktu malam, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba yang diatur oleh Allah, yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci dari cinta Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dapatkan, insyaallah kita juga bisa mendapatkannya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya waktu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ya. Waktu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali. Dan ini diakui oleh kaum muslimin atau juga orang-orang kafir. Adapun orang-orang kafir itu memiliki slogan waktu adalah uang katanya. Ya, apa bahasa Inggrisnya, Pak? Anak kurang pinter ngomong bahasa Inggris ini. Time is money, ya. Waktu adalah uang katanya. Jadi mereka ini mata duitan ceritanya. Makanya waktu semuanya dihitung dengan apa? Uang. Nah, kalau kaum muslimin, waktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakannya sebaik-baik mungkin untuk mendapatkan kemaslahatan dunia ataupun mendatangkan kemaslahatan akhirat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka kalau para sahabat itu nganggur cuma nongkrong duduk-duduk saja. Tidak suka. Beliau pernah mendapatkan ahlus suffah di pagi hari, ya. Mereka tidak ngapa-ngapain. Ahlus suffah orang yang tidak memiliki kerabat, tidak memiliki pekerjaan, tetapi juga ketika itu tidak melakukan apapun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, beliau pun mengatakan kepada ahlus suffah, ya, siapa di antara kalian yang ingin pergi ke Aqiq atau Buthan, kemudian dia datang pulang ke sini lagi dengan membawa 2 ekor unta yang gemuk, ya, atau 3 ekor unta yang gemuk. Siapa di antara kalian yang mau? Maka semua orang mengatakan, aku mau wahai Rasulullah, aku mau wahai Rasulullah. Ya, jadi semua mau, ya kan? Dia pergi ke suatu tempat, kemudian mendapatkan harta puluhan juta, kemudian yang dia dapatkan itu halal, tidak ada kezaliman, tidak ada pemutusan silaturahim, bukan mencuri, bukan merampas, bukan menipu, atau juga bukan rebutan kepada saudara-saudarinya, ahli waris yang lainnya, tidak. Ya, mau enggak? Mau. Semua orang mau mendapatkan seperti itu. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa di antara kalian ini tidak ada orang yang pergi ke masjid? Dia bisa membaca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, maka 2 ayat yang dia pelajari, yang dia baca itu lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada 2 ekor unta yang gemuk tadi. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta yang gemuk tadi, 4 dan seterusnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan kondisi para sahabat yang miskin kondisinya, ya, atau nganggur misalkan, tidak memiliki pekerjaan. Beliau tidak menyalahkan, tetapi beliau, ya, menegur ketika mereka tidak memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk suatu manfaat dunia atau manfaat apa? Akhirat. Nah, tadi beliau membandingkan, kalau orang mungkin bekerja mendapatkan uang puluhan juta, nah sekarang kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang besar lebih dari harta benda puluhan juta rupiah. Betul nggak, Pak? Taib. Apa tadi disuruh apa oleh Nabi SAW? Untuk apa? Ngaji, baca Al-Quran. Susah atau mudah? Susah, Ustaz. Taib. Mudah insya Allah, ya. Mudah. 2 ayat berapa menit sih, Pak? Ya paling cuman 1 menit nggak sampai, ya kan? 1 halaman anggap saja 2 menit. 2 menit. 1 halaman itu berapa ayat? Banyak sekali. Ya, kita misalkan baca surat An-Naba misalkan. An-Naba berapa ayat itu? 40, ya. 40 ayat coba, Masya Allah. 40 ayat lebih baik daripada 40 ekor unta yang gemuk.
Ya. Jadi luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun para sahabat bagaimana mereka bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, meraup keuntungan akhirat. Masya Allah. Dan pembahasan kita jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita beri judul yaitu memanfaatkan sisa hidup. Memanfaatkan apa, Bu? Sisa hidup. Ada kalimat sisa hidup. Kita pernah dengar insyaallah ya. Kita pernah dengar orang bilang sisa hidup. Di sisa hidupku ini aku akan apa gitu ya. Kapan seseorang itu merasa hidupnya itu menjadi sisa hidup? Kapan kira-kira? Bapak-bapak, ibu-ibu merasa nggak sekarang ini sisa hidupku? Atau nggak merasa? Kenapa merasa, Pak? Oh, udah sepuh katanya, sudah tua, ya. Jadi orang-orang yang sudah tua merasa sekarang ini adalah sisa-sisa hidupnya. Taib, cuman orang tua saja. Ada lagi enggak yang merasa ini sisa hidupku? Apa? Yaitu orang yang sakit parah. Kata dokter, ini penyakit ini, ya, penyakit ini biasanya kalau terus berlanjut tidak bisa bertahan sampai 1 tahun. Orang yang terkena penyakit seperti ini. Ada seseorang terkena penyakit tertentu, ya, terkena penyakit tertentu yang biasanya orang yang kena penyakit ini umurnya tidak sampai 17 tahun meninggal dunia. Ya, pengalaman dari dokter berapa kali kasus. Maka ada ketika anak kecil ini, ya, dikasih tahu bapaknya, Pak, biasanya kalau penyakit seperti ini sekarang belum ada obatnya, dan biasanya meninggal di umur sekian atau kurang. Ya, 17 tahun sudah balik atau belum? Sudah, berarti sudah dicatat amalnya itu. Ya, jadi harus dikasih tahu supaya menjaga keimanan dan juga amal soleh, karena umurnya tidak panjang. Baik. Maka kalau anak ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha memanfaatkan waktu hidupnya yang sebentar sebaik-baiknya. Dia selalu mengatakan, sisa hidupku ini aku harus menggunakannya untuk beramal soleh, ya, untuk beribadah kepada Allah supaya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, diampuni dosaku dan juga diangkat derajat orang tuaku dan seterusnya. Ya. Dan juga kemarin Nana berkunjung, ya. Ada orang sakit udah tua di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Jadi beliau merasa usianya ini adalah sudah sisa-sisa. Sebentar lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah 80 tahun dan sudah berbagai macam sakit yang dia rasakan. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia yaitu berinfak, ingin memberikan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk kesadaran ketika seseorang mengetahui ini adalah sisa-sisa hidupnya. Dan juga apalagi contohnya, Pak? Seseorang yang merasa ini adalah sisa hidupku, yaitu orang yang menghadapi suatu ancaman kematian, ya. Jadi hidupnya ini terancam dia. Entah dia misalkan sedang di atas kapal, kemudian diombang-ambing oleh ombak yang besar sekali, ya, dan juga kapalnya kemungkinan akan tenggelam, dia pun merasa ini adalah sisa hidupku. Maka dia berusaha menutup hidupnya dengan yang terbaik. Jadi kondisi orang yang merasa bahwasanya ini adalah sisa hidupnya, yaitu ketika dia menganggap dirinya sebentar lagi apa? Mati. Ya. Ketika dia mengingat kematian, ini adalah sisa-sisa hidupku. Jadi kalau perasaan seperti ini
dimiliki oleh setiap orang, siapapun dia, yang sudah sakit ataupun yang masih sehat, yang hidupnya terancam ataupun yang dalam keadaan aman, yang sudah tua ataupun yang masih muda, insya Allah dia akan berusaha beramal solih. Karena kalau kita lihat orang yang merasa hidupnya itu tinggal sisa-sisanya, maka dia berusaha beramal apa? Beramal solih. Dan kita ibaratkan kalau kita misalkan di sekolah, Pak ya. Kita dulu sekolah ujian, Pak. Ada materi di depan kita, banyak sekali. Ujiannya besok, ya. Ketika waktu masih panjang 1 semester atau 3 bulan ya. 3 bulan kita santai-santai itu. Tidak belajar. Main ya dan lain sebagainya. Tapi ketika tinggal 1 hari waktunya, ada istilah apa? Belajar sistem kebut semalam ya, SKS. Jadi semalam dikebut, dibaca dia. Sampai ketika waktu 1 jam sebelum ujian, materinya masih banyak. Dia pun buru-buru untuk membacanya karena materinya masih banyak. Jadi itu kondisi seseorang kalau dia sudah mengetahui waktunya limit, tinggal sedikit, maka dia buru-buru melakukan sesuatu hal yang paling bermanfaat untuknya, paling bermanfaat. Demikian juga ketika dia ujian, ada pilihan ganda, ada esai, ya, dia diperintahkan untuk menjawab semuanya, dikasih jam, dikasih waktu 1 jam misalkan. Dia kerjakan santai dulu, ya, tengok kanan, tengok kiri, kemudian mainan pulpen dan lain sebagainya, baru kemudian ngerjain santai, pelan-pelan gitu kan. Tinggal 15 menit waktunya. Wah, dia mulai berpikir dengan keras karena ternyata jawabannya banyak yang belum terisi, ya. Berpikir dengan keras, gimana ini? Panik dia, ya, panik. Dan itu adalah salah satu kondisi orang yang sudah waktunya sudah apa? Sisa, ya. Kenapa dia panik? Karena merasa persiapan yang dia lakukan itu masih kurang dan jawaban yang terisi belum sempurna. Demikian juga kalau seseorang itu merasa hidupnya sudah sisa-sisa, ya, sebentar lagi dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada muncul rasa kepanikan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama hidupnya ini, sepanjang hidupnya, dia banyak sekali kekurangan mempersiapkan diri menghadapi kematian, ya. Dan juga banyak sekali ibadah-ibadah yang belum bisa dia kerjakan. Baik. Oleh karena itu, ya, yang kita lakukan jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih di dunia, adalah mencari-cari kekurangan pada diri kita yang bisa kita perbaiki dengan mudah, sedikit demi sedikit, mengharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti kita sebutkan beberapa hal, ya, yang bisa kita lakukan di sisa-sisa hidup kita ini. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seseorang itu ketika dia tidak memikirkan atau menyadari bahwasanya hidupnya itu tinggal sisa-sisa, maka dia sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat di mana manusia itu banyak tertipu dengan 2 nikmat ini. Kenapa tertipu? Ya, karena dia merasa hidupnya masih panjang, tertipu dia. Yaitu apa? As-sihhatu wal faraghu, ya, kesehatan dan juga waktu luang. Dia diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tanda-tanda dia mau mati, nggak ada, ya. Dia dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, tidak sakit, dan juga dalam keadaan apa? Muda,
Dan sehat biasanya identik dengan apa? Kuat, ya. Kuat, muda, sehat dan dalam keadaan aman. Kalau diiringi dengan kesehatan, dengan waktu luang, maka biasanya cenderung untuk melakukan apa, Pak? Melakukan apa? Hal yang sia-sia, minimal itu ya. Kalau tidak, maka dia melakukan hal-hal yang buruk, perbuatan dosa. Baik. Mungkin kita bisa melihat diri kita di masa muda, ya. Dulu bapak-bapak pernah muda ya. Di masa muda, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita kesehatan dan juga kecukupan harta, ya, kekuatan, maka sering kali kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang tidak berguna, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencelakakan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita tiba-tiba sudah merasa bertambah umurnya, tambah tua, ya, kita sedikit demi sedikit mulai berubah. Dengan perubahan tersebut, kematangan akal kita ini, kita memikirkan di zaman dulu banyak kita menyesalinya. Seandainya dulu aku banyak beribadah kepada Allah, seandainya dulu aku mau belajar agama supaya mengerti hukum-hukum Allah, seandainya dulu aku menghafal Al-Quran, aku mau belajar baca Al-Quran. Jadi banyak sekali penyesalan-penyesalan yang terjadi, yang dipikirkan. Dan penyesalan itu selama orang tersebut belum mati, maka penyesalan ini adalah suatu kebaikan untuknya. Baik ya. Apalagi tadi yang berkaitan dengan belajar. Kata orang, tidak ada kata terlambat dalam apa? Dalam belajar gitu. Jadi kalau misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang dulu ya atau yang sekarang punya keinginan untuk menghafal Al-Quran, tetapi terkendala dengan usia, ya, ada di antara kita mungkin pengen pintar baca Al-Quran, pengen punya hafalan Al-Quran, tapi ketika mengingat usia kayaknya nggak bisa. Nah, aku sudah lemah, suka lupa gitu. Maka tadi kita ingat apa? Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Mulai saja ya, belajar, mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Qur'an, menghadiri halaqah Al-Qur'an, memperbaiki bacaan ya, dan memiliki target ya, paling tidak hafal Al-Qur'an berapa? Hafal Al-Qur'an juz 30 lah ya, untuk digunakan entah sholat malam atau berzikir kepada Allah ketika waktu senggang dia baca Al-Quran dengan hafalannya. Taib. Jadi penyesalan yang terjadi di masa tua ya, itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi ini adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yang masih hidup merasa menyesal, karena kata para ulama disebutkan taubat itu adalah penyesalan, dan juga syarat bertaubat disebutkan oleh para ulama dan Imam Nawawi rahimahullah, salah satunya menyesal. Jadi seseorang kalau melakukan perbuatan dosa, luput dari amal-amal soleh, kemudian menyesal tidak bisa mendapatkannya, maka ini adalah bagian dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagian lain saja yang disempurnakan. Apa setelah penyesalan tersebut? Adakah aksi yang mendukung untuk memperbaiki setelah dia menyesal atau tidak? Kalau tidak ada, nah berarti ini penyesalannya nihil, cuman terputus, hanya sebatas penyesalan saja. Tetapi kalau dia perbaiki ya, penyesalannya ini kemudian diganti, ditambah dengan sesuatu yang baik. Kalau tadi misalkan seseorang penyesalannya dulu ketika muda ya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala,
melakukan berbagai macam dosa, maka dia bertobat kepada Allah, beristighfar, banyak beristighfar, kemudian diganti dengan amal soleh. Ya. Kalau dulu penyesalannya adalah luput dari melaksanakan hal-hal yang baik, maka penyesalannya kemudian ditambah dengan giat melakukan apa yang terlewat tersebut semampunya. Ya. Karena ini adalah bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpikir ya, usia kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menganggap ini adalah sisa. Tapi kok ternyata sisanya panjang gitu ya. Enggak selesai-selesai. Aku dulu ketika umur 20 tahun merasa, misalkan antum ya, merasa hidupku ini sisa, tinggal sisa. Ya mungkin aku tinggal setahun lagi hidup, setahun lagi. Tapi kok sekarang umurku 40 tahun, gitu ya. Tetap saja kita menganggap ini masih sisa hidup, ya. Meskipun sampai umur 80 tahun. Akan tetapi jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, perasaan kita seperti itu tidak boleh menjadikan kita sebagai orang yang tidak produktif. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya seseorang itu harus bisa memberikan manfaat untuk dirinya, manfaat dunia dan juga manfaat apa? Akhirat. Ketika dia memberikan manfaat dunia yang dia butuhkan, itu pun menjadi sumber pahala. Ketika dia ngasih makan dirinya sendiri, kita nih bekerja untuk ngasih makan diri kita sendiri. Meskipun kita belum punya keluarga, itu pahala atau tidak, Pak? Pahala. Ya, Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, aku punya uang 1 dirham, 1 dinar." Ya, beliau pun mengatakan, "Ya sudah, gunakan untuk menafkahi dirimu sendiri." Jadi Nabi SAW memerintahkan orang tersebut yang punya uang 1 dinar untuk menafkahi diri sendiri. Wabda biman ta'ul, kemudian mulailah setelah kamu menafkahi diri sendiri, ada lebihnya nafkahi orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Ini perintah Nabi, dan ini menjadi ibadah kaum muslimin. Dan juga Nabi SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sesungguhnya satu suap saja yang engkau berikan di mulut istrimu itu menjadi apa? Sedekah untukmu, ya. Jadi segala infak, segala pembiayaan yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya, itu terhitung sebagai apa? Sedekah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ini Bapak-bapak, mas-mas dan lain sebagainya, laki-laki harus semangat bekerja. Ya. Semangat bekerja. Kalau kita semangat belajar, semangat beribadah kepada Allah, alhamdulillah. Tetapi jangan lupa bahwasanya bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki dari Allah, ini juga bagian dari ibadah. Jangan dibatasi ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa, baca Al-Quran, duduk di majelis ilmu. Tidak. Ibadah itu luas. Bahkan kehidupan sehari-hari kita itu bisa bernilai ibadah. Yang penting ikut sunnah Nabi SAW, ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rangkaian hidup kita ini akan bernilai sebagai apa? Ibadah. Sampai makan minum kita, bahkan buang hajat yang kita lakukan juga bisa bernilai apa? Ibadah. Dan juga tidur, ya. Enak ya, orang tidur istirahat dapat pahala gitu. Enak gak? Enak. Tapi ini adanya dalam agama Islam. Kalau orang bukan Islam ya sia-sia, ya. Tapi karena kita muslim, kaum muslimin, maka rangkaian hidup kita ini dinilai ibadah. Dalam hadis Abi Bakrah, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
"Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Ya, wahai Rasulullah, manusia yang baik itu yang bagaimana? Manusia yang baik itu yang bagaimana? Beliau pun mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi tidak cukup hanya panjang umur saja, tapi juga diiringi dengan amal yang soleh. Ya. Kemudian ditanya lagi, fa ayyun nasi syarrun? Manusia yang bagaimana yang buruk? Beliau pun mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Orang yang panjang usianya dikasih kortingan sama Allah Subhanahu wa taala, tambahan umur. Pertanyaannya, untuk apa kita ini umurnya panjang gitu ya? Kita diberikan lebih. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu sekitar 60-70. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sedikit dari mereka yang melewatinya. Jadi kalau kita umurnya sudah 60 misalkan ya. Umurnya sudah 60, kemudian ditambah oleh Allah 1, nah, berarti kita dapat bonus tuh ya, 1, kemudian 2, 3, 4, ternyata sampai 80, kemudian 80 kita alhamdulillah kata dokter dalam keadaan sehat-sehat saja ya, fisiknya bagus, organ tubuhnya juga masih bagus dan juga masih kuat, olahraga, lari misalkan ya, bersepeda, dia merasa umurnya masih apa? Masih panjang ya kan? Karena kalau hitung-hitungan dokter, orang seperti ini ya, ini insya Allah masih panjang ya. Nah, adapun kejadian-kejadian lain di luar kemungkinan, yaitu qadarullah. Taib. Jadi orang yang seperti ini diberi bonus yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak diiringi dengan amal soleh, dia menjadi orang yang sangat rugi sekali. Rugi. Tadi disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang sangat buruk. Seandainya dia mati dalam kondisi keburukan, berarti matinya apa? Su'ul khotimah. Baik. Contoh misalkan, contoh keburukan yang harus dihindari apa Pak? Contohnya Pak? Yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Apa kira-kira keburukan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang terasa ataupun tidak terasa ya? Salah satunya adalah apa Pak? Yang paling umum mungkin menggunjing kali ya, menghibah, ngerasani, membicarakan aib seseorang. Karena mungkin kalau main fisik dia sudah gak berani lagi, masa udah tua main fisik kan gitu ya. Nah, tapi dia masih punya lisan yang lincah, yang bisa digunakan untuk berbicara, yang sudah bertahun-tahun dia gunakan. Maka lidahnya ini mungkin digunakan untuk menggunjing, menghibah, membicarakan aib orang lain. Ghibah itu dosa. Dosa bukan Pak? Kecil atau besar kira-kira? Besar ya. Ghibah itu dosa besar, hukumannya di dunia maupun di akhirat, di alam kubur ataupun di neraka ya. Ini ghibah ini. Apa hukuman di dunia? Diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibuka aibnya ya. Jadi dosa-dosanya atau juga kekurangannya akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Na'udzubillah. Ini salah satu apa? Ancamannya. Dan ini termasuk kezoliman.
yang diancamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua dosa yang sangat mungkin hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia, yaitu al-baghyu wal uquq, ya, wal waqati'atur rahim, yaitu dosa kezaliman dan memutuskan silaturahim atau durhaka kepada orang tua. Taib, ini salah satu contoh tadi ya, yaitu membicarakan aib orang lain. Apalagi Pak? Ya, yang kita harus waspadai di masa-masa tua itu Pak. Apa kira-kira? Berbohong. Bapak, insya Allah nggak pernah berbohong Pak ya. Taib, ibu-ibu apa kira-kira Bu? Ya jangan disebutkan yang pernah dilakukan, mungkin yang pernah ibu lihat dari orang lain dah ya. Taib, apa kira-kira Pak? Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada ya. Tapi kalau menggunjing pernah dengar Pak ya? Sering ya? Nah ini yang harus diperhatikan, yang harus diperbaiki. Selain itu masa nggak ada? Apa? Marah-marah. Nah, kalau marah-marah ini, nah termasuk dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi marah itu seperti apa ya? Seperti pisau, bisa mendatangkan kebaikan untuk orang, bisa mendatangkan keburukan untuk orang tersebut. Kalau seseorang emosi marah kemudian ditahan, maka kebaikan dia dapat pahala. Tapi kalau menjadi marah-marah, nah ini beda ya. Kalau marah-marah berarti diselingi dengan lisan yang mungkin mencaci maki, berkata kotor, ini dosa ya. Jadi marah tersebut memunculkan apa? Memunculkan dosa, dan ketika itu dia ditemani oleh syaitan. Taib, marah-marah. Nah, ya, kata orang itu kalau seseorang sudah mencapai usia tertentu maka lebih sensitif ya, dan suka marah-marah katanya. Suka sedih, tiba-tiba sangat sedih, tiba-tiba marah, gitu kan? Ini katanya seperti itu. Nggak tahu betul atau salah ini Pak nih. Betul ya? Taib. Apalagi kira-kira? Kita coba cari satu persatu ini. Ya. Main HP, masya Allah. Taib. Ya, katanya main HP. Sama, main HP juga seperti senjata. Ya, seperti senjata. Tergantung orang yang menggunakannya. Ketika main HP, apa yang dilakukan? Misalkan chatting dengan keluarganya, menghubungi keluarganya, menelpon keluarganya, atau mendengarkan kajian di YouTube misalkan ya. Nah, ini sesuatu yang baik. Tapi kalau HP-nya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, ya, padahal mungkin sisa waktunya hidup itu tinggal sehari, 2 hari, dia nggak tahu, ya. Maka orang tersebut menjadi orang yang rugi ya, tertipu dia, tertipu. Jadi kalau tadi kita ibaratkan, analogkan dengan orang yang belajar, ketika waktu belajarnya tinggal 1 jam dia buru-buru ya, menggunakan otaknya yang masih ada, dimasukkan segala sesuatu ke otaknya gitu ya, supaya bisa menjawab berbagai macam pertanyaan yang keluar ketika ujian. Nah sekarang ketika orang itu usianya sudah mencapai lebih dari 60 atau 70 ya, dia juga berusaha apa? Memperbanyak amal soleh. Taib, jangan disia-siakan. Taib ya, dan banyak lagi yang lainnya. Intinya jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Dan juga kematangan seseorang itu, kematangan berfikir, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mencapai umur 40 tahun ya. Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, ketika dia sudah mencapai usia yang kuat ya. Ini para ulama berbeda-beda dalam menyebutkan asyuddahu di sini. Ada yang menyebutkan usia 18 tahun ya. Ada juga yang menyebutkan 40 tahun seperti yang disebutkan sini.
Yaitu ketika dia umur 40 tahun, dia pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabb, berikanlah untukku rasa syukur atas nikmat-nikmatmu yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihah, dan juga berikanlah kepadaku amal salih tardahu yang Engkau ridai. Ya, ketika umur 40 tahun, ya, dia minta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa syukur kepadanya dan juga memberikan taufik untuk beramal amal salih. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan juga tidak lupa untuk mendoakan anak-anaknya. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku pada anak keturunanku. Inni tubtu ilaika, dan juga dia apa? Bertaubat kepada Allah. Wa inni minal muslimin, ya, dan memberikan pengakuan kepada Allah bahwasanya dirinya adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umur 40 tahun. 40 tahun, ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah juga 40 tahun. 40 tahun itu umur yang pertengahan kalau kita bilang, ya. Kalau tadi kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam umur umat beliau sekitar 60 dikurangi 40 20, ya. Kemudian 40 dikurangi 20 1 sampai 20 biasanya seseorang itu masih merasa dari kecil sampai masa muda. Kemudian ketika umur sekitar 20-an, dia berusaha menggunakan masa mudanya ini untuk menikmati hidup, ya. Menikmati hidup sehingga dia pun mengalami berbagai macam kondisi kehidupan, manis, pahit, asam kehidupan dia sudah merasakannya, ya. Kaya atau miskin, susah ataupun senang, dia sudah merasakannya. Dan dia rasakan hidup itu dengan berfikir. Sehingga 40 tahun itu sudah mencapai kematangan di dalam berfikir. Jadi terkumpul pengalaman hidupnya dan dia memikirkan bahwasanya semua ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dengan perenungan tersebut, ya, dengan perenungan tersebut seseorang bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan bisa memperbaiki dirinya. Tapi kalau sampai umur 40 dia tidak bisa memikirkan hal-hal yang telah dia lalui, nah ini dikhawatirkan enggak tobat-tobat dia, ya. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai umurnya 60 pun dia belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita yang sudah diberikan taubat oleh Allah, diperbaiki kehidupan kita oleh Allah, kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanah. Allah Subhanahu wa taala menghabiskan uzur seorang hamba yang ajalnya ditunda, diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia 60 tahun. Ya. Jadi uzurnya dihabiskan oleh Allah. Orang yang usianya 60 tahun tidak punya uzur lagi untuk melakukan hal-hal yang buruk, melakukan berbagai macam kemaksiatan. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu orang yang diancam tidak masuk surga, tidak dibersihkan dosanya, tidak dilihat oleh Allah adalah syekhun zanin, orang tua yang melakukan zina. Ada apa dengan orang tua?
Apa bedanya dengan yang mudah? Ya, beda ya. Kalau muda itu masih punya pokoknya berbagai macam lah ya sarana, sehingga ketika seandainya melakukan perbuatan zina tidak bisa dibenarkan juga. Tapi kondisinya ya, kondisinya lebih parah kalau yang melakukannya itu adalah orang yang sudah tua ya. Jadi seseorang ketika dia mencapai umur 60 tahun tidak ada lagi alasan. Sudah banyak tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dari rasa sakit ya, rambutnya yang sudah memutih, kulitnya yang sudah keriput, dan juga tulang-tulang yang sudah mulai sakit ya, capek, cepat capek, gerak pun capek. Ini semua adalah tanda-tanda yang Allah berikan agar kita senantiasa ingat kepada Allah, kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Kurang apa lagi kira-kira ya? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau memberikan nasihat kepada seseorang, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Jadi yang muda-muda ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang tua sudah enggak punya kesempatan. Tua tapi merasa apa? Muda. Nah, tua, kadang-kadang tua itu cuman angka saja Pak ya. Angka. Berapa usia Bapak? 60. Tapi ibadahnya semangat, lebih semangat daripada orang yang umurnya 30. Ya, dan ini sering terjadi. Ya, dan ini kebanyakan yang terjadi. Yang seharusnya nih orang yang masih muda, kuat tubuhnya, dia gunakan masa mudanya untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Karena kenikmatan ibadah di masa muda, sempurnanya ibadah di masa muda tidak bisa didapatkan ketika seseorang sudah tua. Kuat berdiri lama misalkan. Mungkin kalau orang tua capek nggak kuat dia. Tapi yang muda seharusnya kuat ya. Seharusnya kuat. Lari berkilo-kilo saja kuat, dan juga ngantri misalkan ngantri untuk belanja ya. Ngantri panjang gitu, dia berdiri, kuat dia. Tapi kalau yang tua nggak kuat, duduk sebentar. Tapi kadang dibalik, ketika beribadah kepada Allah, ketika sholat, justru yang tua ini apa? Kuat berdiri lama. Yang muda nggak kuat. Ya, ibu-ibu misalkan seperti itu kadang-kadang ya. Yang tua kuat berdiri lama, yang muda nggak kuat. Padahal kalau ngantri belanjaan, yang muda biasanya gantiin yang tua suruh duduk dulu. Ya, yang muda apa? Berdiri lama ya, sampai setengah jam dan seterusnya. Baik. Jadi ibadah yang kita lakukan di masa muda tidak seperti ibadah yang kita lakukan di masa tua. Dan kalau seseorang dia terbiasa melakukan suatu kebaikan sampai kebaikan itu menjadi kebiasaan, otomatis gitu ya. Terkadang kan kita melakukan sesuatu itu otomatis saja. Ini dapat pahala atau enggak ini? Ya. Kalau dulu ketika kita berusaha selalu mengupayakan dengan niat, itu pasti diberi pahala karena ada niatnya. Dan sekarang karena sudah menjadi kebiasaan, misalkan suka menolong orang, ya, ketika orang butuh bantuan otomatis saja kita menolongnya. Pertanyaannya, apakah yang seperti ini kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau dulu kita itu berusaha memaksakan diri untuk sholat sunnah, tapi sekarang sholat sunnah itu terasa biasa. Kita mudah mengerjakannya. Tidak seperti dulu yang kita harus memaksa diri. Apakah kita mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang sama seperti kita berusaha? Jawabnya iya. Ya.
dan sudah ditulis kita itu sebagai ahli ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang kalau dia membiasakan diri melakukan suatu amal soleh sampai amal soleh itu menjadi kriteria yang menyatu dalam dirinya, maka ini ditulis sebagai orang yang punya sifat tersebut. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, alaikum bisidqi, ya, hendaklah kalian itu senantiasa jujur. Jadi dia berusaha jujur, menghindari kebohongan. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu mengarahkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengarahkan seseorang menuju surga. Wa innar rajul la yasduq wa yataharra sidq, dan seseorang itu senantiasa jujur dan berusaha selalu jujur, ya, sampai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yuktaba indallahi siddiqan, dicatat oleh Allah si fulan ini sebagai orang yang apa? Jujur, udah menjadi sifatnya, khalas, ya. Jadi kalau kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, ahli ibadah, suka sholat, suka puasa, sampai terkadang dia itu otomatis, pokoknya kalau nggak puasa itu nggak enak, seakan-akan tubuhnya menuntut dia apa? Puasa. Tubuhnya menuntut dia baca Al-Quran, menuntut dia belajar, bermajelis ilmu atau sholat. Ini sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala si fulan sebagai ahli ibadah, ya. Dan inilah yang kita harapkan jamaah, ya. Kita harapkan seperti itu. Karena ini jugalah yang akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah insyaallah taala. Baik. Kemudian tadi terusannya, syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika, dan sehatmu sebelum datang sakitmu. Kenapa? Karena orang yang sehat bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sakit. Orang sakit itu sibuk dengan sakitnya. Tapi kalau orang sehat sibuk dengan cita-cita yang dia ingin lakukan, sibuk dengan niatnya. Dia ingin sedekah, bisa, ya, dia gunakan hartanya untuk bersedekah. Dia ingin membantu orang lain dengan kesehatannya juga bisa. Tapi kalau orang sakit, mikirin kesehatannya, gimana caranya aku sehat, ya, sibuk dengan dirinya sendiri. Orang yang sehat, dia bisa melakukan ibadah secara sempurna. Sholat misalkan, sholatnya berdiri, bisa ruku', bisa sujud. Tapi kalau orang sakit, ya, orang sakit, ya, sebagian bapak-bapak tidak bisa sholat, atau juga ibu-ibu tidak bisa sholat dengan berdiri, atau bisa berdiri tetapi tidak bisa sujud, ya, maka sholatnya di belakangnya ada kursi biasanya, ya, belakangnya kursi. Jadi bapak-bapak ini kalau sholatnya nggak bisa sujud tapi dia masih bisa berdiri, maka jangan duduk, ya. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, ya. Saya ulang, kalau kita sholat tidak bisa sujud, bahkan tidak bisa ruku', ya, dan juga tidak bisa duduk di bawah, tapi kita bisa berdiri dan bisa duduk di atas kursi, ya, maka kita sholatnya berdiri. Karena berdiri ini adalah rukun yang paling pertama dalam gerakan, ya, yang bisa kita lakukan. Jadi kita berdiri, kemudian kalau ingin melakukan gerakan yang lain boleh silahkan duduk. Atau seandainya duduk di atas kursi pun tidak bisa, ya, jadi pilihannya cuma kita berdiri sama berbaring saja. Seseorang cuma bisa apa? Berdiri sama berbaring. Ruku, sujud, duduk dengan pantatnya di atas kursi atau di lantai nggak bisa. Jadi dia sholatnya dalam keadaan apa? Berdiri dari awal sampai terakhir, dia cuma apa? Berdiri. Nanti rukunya dengan isyarat kepala saja, agak nunduk sedikit, ya. Sujudnya juga sama, tahiyatnya juga sama, hanya menunjuk dengan apa? Jarinya. Baik, seperti itu, ya. Jadi sihhataka qabla saqamika,
waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini kita diperintahkan untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika, yaitu kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Jadi kita dalam kondisi cukup, kita bisa gunakan harta kekayaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan para sahabat yang miskin itu iri dengan para sahabat yang kaya. Jadi mereka iri bukan karena banyaknya harta kekayaan, bukan iri karena yang kaya ini punya rumah mewah, mereka tidak punya rumah mewah, atau yang kaya punya kendaraan banyak, yang miskin tidak punya kendaraan, ya, bukan karena itu. Tapi irinya orang-orang fakir dari kalangan para sahabat itu kepada yang kaya, iri karena apa? Ya, karena tidak bisa beribadah kepada Allah dengan harta, karena mereka nggak punya harta. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu mereka pergi dengan membawa pahala yang banyak. Artinya mereka itu mati dengan membawa pahala yang banyak. Loh, kenapa? Kok bisa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kita juga sholat, sama pahalanya. Yasumuna wa nasum, ya. Mereka puasa seperti kita juga apa? Puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan sisa-sisa harta mereka, dengan kelebihan harta mereka. Atau dalam lafaz lain, wa ya'tikuna wa la na'tik, ya, wa yu'tikuna wa la na'tik wa la nu'tik. Mereka bisa memerdekakan budak, ya, tapi kita nggak bisa. Ya, mereka bisa apa? Memerdekakan budak, tapi kita nggak bisa. Dan ibadah-ibadah harta yang lainnya. Contohnya apa lagi, Pak? Harta yang bisa kita gunakan kalau kita kaya nih, apa, Pak? Yang kaya, masa nggak ada yang kaya di sini? Taib, antum pakai apa hartanya ini? Membantu bersodakoh tadi, ya, bersodakoh untuk bangun masjid, membebaskan lahan, ya, diwakafkan. Taib, untuk memberikan makan juga nih. Makan bukan cuma hari Jumat, ya. Ada sebagian kita itu sedekah Jumat. Jadi seakan-akan makan cuma seminggu sekali, ya. Taib, padahal orang miskin kan butuh makan setiap hari, ya. Jadi jangan dikhususkan hari Jumat, sebaiknya setiap hari kalau ada dananya, ya. Atau sepekan dua kali. Dan juga tidak ada pengkhususan sebenarnya. Itu hanya, ya, ucapan Ibnu Qayyim kalau nggak salah. Adapun dalil khusus mengkhususkan makan hari Jumat itu tidak ada. Mengkhususkan sodakoh di hari Jumat itu tidak ada. Setiap hari bersodakoh, ya. Setiap hari disuruh untuk bersodakoh, ngasih makan, itu yang paling baik. Ngasih makan kepada fakir miskin, entah tetangga kita atau siapa di jalan. Taib. Apa selain itu? Sodakoh haji, ya kan? Umroh, itu juga beribadah kepada Allah. Kemudian juga silaturahim. Silaturahim pakai duit nggak, Pak? Pakai, ya. Kita kalau kalau kita pulang kampung, atau anak kita yang merantau harus pulang ke kita, biasanya ngeluh, belum ada dananya, gitu kan? Kok nggak pulang-pulang, nak? Iya, belum ada dananya, nanti insya Allah kalau ada terkumpul kita pulang, kan gitu, ya. Karena memang pulang kampung itu butuh dana. Jadi kalau kita punya harta, ya, kita punya harta dan kita memiliki saudara, entah itu orang tua ataupun kerabat, paman, bibi dan lain sebagainya, maka kita gunakan harta tersebut untuk apa? Silaturahim. Dan jangan takut, waduh, kalau kita sekali silaturahim itu habis 20 juta, ya, 10 juta sekali berangkat. Jangan takut, itu nanti diganti sama Allah di akhirat, ya. Semua pembiayaan yang kita keluarkan untuk silaturahim itu akan diganti oleh Allah. Karena apa? Semua yang kita keluarkan itu adalah ibadah. Seperti kita sedekah.
Itu harta kita sendiri, ya kan? Harta kita sendiri. Jadi semua pembiayaan yang kita keluarkan untuk silaturahim itu juga harta kita sendiri yang kita lihat nanti pada hari kiamat. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, diluaskan oleh Allah, ya, umurnya dipanjangkan oleh Allah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi selain dia mendapatkan ganjaran di akhirat, di dunia juga dilapangkan rizkinya, ya, insyaallahu ta'ala. Jadi silaturahim ini seseorang, ya, orang yang punya rezeki lebih, jangan malas-malas untuk melakukan silaturahim. Dan juga silaturahim jangan milih kepada keluarga yang kaya saja. Ya, kan kita punya keluarga tuh banyak, ya kan? Tapi yang sering kita datangi itu yang kaya, yang rumahnya bagus, yang punya mobil. Tapi yang ngontrak, ya, yang ngontrak nggak pernah kita datangi, gitu. Yang kita pilih, wah kalau ini tuh suguhannya, masya Allah, kita dimasakin, kita dibeliin macam-macam. Kalau yang datang ini suguhannya teh sama kacang rebus misalkan, ya. Baik, kita malas ke situ. Jangan, ini salah. Ya. Kalau kita datang ke sini, nanti kita dikasih hadiah, oleh-oleh banyak. Bahkan anak kita dikasih sangu gitu, ya. Baik, seneng kita. Tapi kalau di sini kita yang ngeluarin biaya, gitu. Makanya kita yang kadang-kadang yang seperti ini nggak mau, ini salah, Pak. Justru yang seperti ini tadi yang kita jaga, ya. Yang kurang, yang kita anggap sebagai kurang, justru ini pahalanya lebih besar sekali, karena ini menunjukkan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah yang bentuknya silaturahim. Coba kita pikirkan lagi, kita punya saudara siapa saja, bener nggak saudara kita ini kaya semua atau miskin semua, atau ada yang kaya ada yang miskin? Dan bagaimana kualitas kita dalam silaturahim, menyambung hubungan dengan mereka ini? Apakah semuanya kita sambung, ya, ataukah kita pilih-pilih? Dan ketika kita pilih, dasarnya apa kita memilih? Duniawi atau karena kesolehan? Gitu. Anak suka kesini, kenapa? Karena soleh. Meskipun dia nggak punya apa-apa, anak seneng ke situ. Karena soleh, dia rajin ibadah, anaknya baik-baik, sopan-sopan, masya Allah. Yang kaya raya, anak nggak suka. Karena kelihatan apa? Songong katanya. Sombong. Terus anaknya itu nggak sopan ketika datang. Kan gitu, Pak. Sering juga kebalik seperti itu. Kadang yang kurang ini lebih dicintai karena apa? Lebih sopan, anaknya baik. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan yang kaya ini sudah baik, ya, mulia, tidak sombong, anaknya soleh, kemudian juga suka membantu yang lainnya, itu yang terbaik. Jadi jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang kita miliki, ya, kita atur sedemikian rupa untuk beribadah kepada Allah sebelum kita kehilangannya, ya, kita datang kefakiran. Wa faraghaka qabla syughlik, dan juga kita gunakan waktu luang kita sebelum kita sibuk. Karena kalau kita sibuk, pikiran kita akan sibuk dengan apa yang kita sedang hadapi, pekerjaankah atau yang lainnya. Kalau waktu kosong, kita bisa mengarahkan pikiran kita, terserah. Kita mau beribadah kepada Allah, kita mau menghadiri majelis ilmu, dan seterusnya. Jadi, ya, seseorang itu ketika dia ingin menghadiri majelis ilmu, jangan menunggu menyisihkan waktu. Tapi ketika dia waktu luang, ya, maka berikan waktu untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang ada orang yang nunggu kaya gitu, ya, datang ke majelis ilmu, dia nunggu kaya. Karena ketika dia masih miskin, dia sibuk dengan berbagai macam pekerjaan. Ketika dia disuruh, diajak oleh temannya, entar aku masih sibuk, nanti kalau sudah lancar dan sebagainya aku ikut. Tapi ternyata sampai dia kaya pun, lancar pun bisnisnya, dia tambah bisnis lagi, sampai dia pun sibuk, tidak punya kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu. Wa hayataka qabla mautika, dan juga gunakan hidupmu sebelum matimu. Ini yang paling umum, ya. Jadi kehidupan kita semuanya
diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui ya, waktu itu adalah kenikmatan yang sangat besar dan juga sangat penting. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim dengan berbagai nama-nama waktu. Ya, yang kita kenal waktu itu waktu subuh ya. Waktu subuh, waktu fajar, waktu duha, waktu siang, asar, malam ya. Itu semuanya ada dalam Al-Qur'an disebutkan. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika dia tanaffasa. Ya, tanafas itu bernafas artinya. Jadi subuh yang mulai cerah ya. Wal fajri, dalam surat apa? Al-Fajr. Wal fajr, demi waktu fajar atau demi fajar yang warna semburat di akhir malam itu ya. Kemudian duha, ada surat ad-duha, wad-duha, demi waktu duha. Kemudian siang juga, siang dalam surat asy-syams, wan nahari idza jallaha ya. Waktu siang ketika dia membukanya. Malam juga sama, atau sebelum malam, siang habis siang apa? Asar. Wal asr, demi waktu asar. Ada juga yang menyebut al asr ini masa secara umum ya. Kemudian waktu malam yaitu apa? Wal laili idza yaghsha ya. Demi waktu malam ketika dia menyelimuti bumi. Jadi waktu-waktu ini ketika digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sumpah, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan waktu-waktu tersebut untuk menjadi perhatian kita semua. Karena hidup kita itu memang tersusun dari waktu-waktu ini, dari satu waktu menuju waktu yang lainnya, dari satu menit menuju menit yang lainnya ya. Umrul fata gimana ya? Daqaiq wa thawani. Jadi susunan hidup kita itu adalah menit-menit dan juga detik-detik. Baik. Demikian juga waktu yang telah kita lewati tidak bisa kembali, tidak bisa diputar ulang, tidak bisa. Bisa nggak Pak? Apalagi kalau seseorang sudah mati. Kalau orang sudah mati tidak akan mungkin dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengulangi kehidupannya, untuk menyempurnakan apa yang kurang dalam kehidupan pertamanya. Ini tidak ada ya. Oleh karena itu kesempatan kita adalah sekarang ini. Kesempatan kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah, ampunan dari Allah, surga yang tinggi di sisi Allah, kesempatannya itu adalah sekarang ini, bukan ketika kita mati. Bukan ya. Ustadz gampang, nanti kalau mati tinggal nanti anak-anakku ngadain apa? Tahlilan kan gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu Pak ya. Ini kesalahan. Makanya ini acara-acara seperti itu kadang-kadang apa? Dijadikan senjata oleh orang-orang yang malas beribadah kepada Allah, malas bertaubat, mengandalkan amalan-amalan yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap orang itu akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan amalannya sendiri ya, bukan menggantungkan kepada orang lain. Baik. Jadi waktu tidak bisa terulang lagi, dan juga tidak bisa diundur kalau dia datang. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajal, batas waktu tertentu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan
wala yastaqdimun. Kalau sudah datang, sudah ditentukan ajalnya, maka tidak bisa ditunda. Sebentar, 1 menit dulu, nanggung nih, nggak bisa. Ya, kalau kita ujian, kemudian batas waktunya sudah habis, gitu misalkan, kita minta 1 menit, sebentar, tolong dikasih waktu 1 menit, nanggung nih, belum selesai, mungkin bisa. Tapi kalau malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah datang ajalnya, ajal kita nih, tidak bisa, negosiasi tidak bisa. Ya. Nah, kalau ada orang yang sekarang ngomong aneh-aneh ngelantur, ini orang gila ya. Yang ngusir malaikat maut, ngusir malaikat mungkar dan nakir misalkan. Baik. Ini keterlaluan ini ya. Keterlaluan itu menistakan agama itu. Baik. Tapi banyak yang ngikutin itu masalahnya. Berarti apa, Pak? Berarti kebodohan merajalela. Dan orang-orang lebih banyak dicekoki dengan khurafat daripada apa? Ilmu. Dan juga manusia, kaum muslimin Indonesia pengennya yang praktis-praktis daripada yang susah payah. Ya. Pengen enak, pengen cepet, yang praktis-praktis, hutang caranya. Ya kan? Pengen punya ini, pengen punya itu, caranya gimana? Hutang saja. Cepat kaya, akhirnya banyak itu yang kemarin itu, Pak. Ada yang uang apa itu? Kripto dan lain sebagainya itu, yang kaya mendadak kemudian tangkap polisi. Ada penipuan dan lain sebagainya. Ada juga dukun pengganda uang. Setor uang 1 juta nanti jadi 10 juta. Wah, rebutan itu. Rebutan karena orang-orang ternyata banyak yang pengen praktis gitu ya, instan, ya. Dukunnya miskin, dia pergi ke dukun, dukunnya miskin, pengen apa? Pengen kaya, dikasih apa? Dikasih senjata sama dukunnya, bukan dikasih duit ya kan? Kenapa gua nggak dikasih duit aja langsung biar cepat kaya, tapi dikasih apa? Senjata. Taib. Jadi ini orang Indonesia nih, Pak, banyak dicekokin sama khurafat, tahayul, sehingga pola pikirnya rusak, ya. Nah, dan Islam, jalan yang sahih yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki seperti itu, ya, memperbaiki. Jadi kalau orang belajar Islam dan bahkan mengaku ahli ilmu, tapi merusak kondisi masyarakat, berarti ini nggak benar ini. Ilmu yang dia pelajari apa? Tidak betul. Baik. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada batas waktunya. Apabila datang batas waktu mereka, maka tidak bisa ditunda. Ya. Para nabi ketika sudah datang ajalnya, sudah mau datang nih, sebentar lagi mati, maka Allah mengutus malaikat maut untuk memberitahukan sebentar lagi meninggal dunia. Ya. Nabi Musa dalam hadis disebutkan menampar malaikat maut, ditampar, ya, ditampar sampai katanya matanya copot kan gitu, melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawarkan mau hidup berapa lama lagi? Maka datang ditawarkan, kamu mau hidup berapa lagi? 1000 tahun lagi. Terus habis itu kalau misalkan hidup lagi, ya mati. Ya sudah, sekarang aja deh matinya, ya. Akhirnya apa? Pengen mati sekarang. Karena tentu kehidupan di sisi Allah lebih baik daripada kehidupan di dunia. Nabi Adam, ya, Nabi Adam pernah memberikan usianya sekitar 40 tahun kepada Nabi Dawud, ya. Taib. Dalam hadis 60 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan Nabi Adam semuanya. Kemudian Nabi Adam melihat seluruh keturunannya tersebut dan mengatakan, "Ay Rabb, man hadha?" Wahai Rabb, siapa ini nih? "Hadza rajulun min akhiril umami min dzurriyyatika." Ini adalah seseorang dari akhir-akhir umat, dari anak keturunanmu. Namanya adalah Dawud. Ya, Nabi Dawud. Nabi Adam berkata, "Rabbi, kam ja'alta umrahu?" Engkau memberikan umur dia berapa? Ya Allah. Allah mengatakan sitina sanah, 60. Nabi Dawud umurnya cuma 60.
Nabi Adam mengatakan, "Ay Rabb, zidhu min umri arba'ina sanah." Ya Allah, tambahkan untuknya dari umurku, kasih dia 40, ya. Jadi umur ini yang Allah sudah tetapkan bisa dihadiahkan, Pak. Bisa dihadiahkan. Itu kalau tahu, ya kan? Kita tahu nggak umurnya berapa? Nggak tahu. Kita mau ngasih hadiah. Umur ini nggak bisa dijual belikan masalahnya, ya. Kalau kelihatan bisa dijual beli, kita beli itu umur sebanyak-banyaknya. Baik. Masalahnya harta kita nggak bisa buat beli umur, ya. Ya Rabb, tambahkan untuknya dari umurku 40 tahun. Falamma qudiya umru Adam, maka ketika umur Adam sudah selesai, ja'ahu malakul mauti, datang kepadanya malaikat maut, lalu faqala, mengatakan, ya, Nabi Adam berkata apa? Awalam yabqa min umri arba'una sanah? Bukankah umurku masih 40 tahun? Aku hidup di dunia ini 40 tahun, ya. Baik. Kemudian dikatakan, awalam tu'tiha ibnaka Daud? Bukankah kamu sudah memberikan umur 40 itu kepada anakmu Daud? Ya. Fajahada Adam fajahadat dzurriyyatuhu, maka Nabi Adam mengingkarinya dan anak keturunannya pun mengingkari. Wa nasiya Adam fanasiyat dzurriyyatuhu, Nabi Adam lupa. Jadi pengingkaran tersebut dikarenakan apa? Lupa. Ya, anak cucunya juga apa? Lupa. Wa khati'a Adam wa khati'at dzurriyyatuhu, Nabi Adam melakukan kesalahan, anak cucunya juga melakukan kesalahan. Rawahu Tirmidzi, ya. Jadi itu adalah umur jamaah, ya. Jadi Nabi Adam saja, sekelas Nabi Adam, ketika memberikan sebagian umurnya untuk keturunannya, beliau lupa dan ingin hidup lagi, ya, ditambah hidupnya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita juga, ya. Kita juga demikian. Hanya saja kita ini tidak mengetahui berapa jatah umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu kita tidak memiliki alasan, ya, untuk mengakhirkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau sudah datang kematian itu maka yang ada hanyalah penyesalan. Orang-orang kafir ketika mereka berhadapan dengan neraka, mereka ingin dikembalikan ke dunia, ya. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu rabbana amanna. Gimana? Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Yaitu ketika orang-orang musyrikin mereka dihadapkan dengan neraka, mereka minta ya laitana nuraddu, aduh sekiranya kita ini bisa dikembalikan, kita tidak akan mendustakan dan juga kita termasuk orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu, seandainya mereka dikembalikan ke kehidupan dunia yang kedua kali, maka mereka tetap saja kembali kepada kekufurannya lagi, ya. Jadi kehidupan kita yang sekarang ini, Pak, ya, seandainya diputar ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti berjalannya sama. Ya, kita tidak bisa berubah. Kita tidak bisa apa? Mengulangi yang menambahi yang kurang, memperbaiki yang salah, tidak bisa. Tapi sekarang, ya, hidup kita sekarang bisa. Kita bisa introspeksi, mengevaluasi apa yang terjadi selama ini dari amalan-amalan kita. Kita berusaha merubahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah mati nggak bisa. Apalagi ketika berhadapan dengan apa? Neraka sudah tidak bisa. Demikian juga sedekah, ya, sedekah. Sebenarnya banyak sekali ayat berkaitan dengan ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqul, dia pun mengatakan kalau sudah datang kematian itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib,
sekiranya engkau mau menunda dulu matiku ya Allah, ya sebentar saja katanya, sebentar. Padahal dia sudah dikasih umur panjang tuh ya, sepanjang itu, tapi dia masih butuh waktu tunda, karena dia sudah yakin kematian itu pasti datang. Ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dia mau bersedekah dan juga mau menjadi orang yang soleh, beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Kenapa disebutkan di sini sedekah? Kenapa dengan harta? Kenapa kira-kira Pak? Kenapa orang yang mati itu salah satunya ingin bersedekah? Ingin sholat juga sama, ingin sholat, ingin puasa dan sebagainya sama. Tetapi di sini sebutkan secara khusus apa? Sedekah. Kenapa alasannya? Apa? Karena sedekah itu itu keutamaannya. Karena sedekah itu bagian dari amalnya yang tertinggal kalau dia mati. Sedekah itu bagian dari amalnya yang tertinggal ketika dia mati. Harta ikut nggak Pak kalau kita mati? Enggak. Padahal kita siang malam bekerja untuk mengumpulkan apa? Harta, bahkan sampai lupa ibadah kepada Allah. Ya kan? Tapi kalau kita mati nggak ikut di bawah, maka dia tahu ternyata harta yang disedekahkan itu berguna sekali ketika dia mati. Berguna untuk menghalangi dari azab Allah, dan juga berguna untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah, dan juga menjadi amal jariyah ketika dia sudah mati. Oh ternyata yang disedekahkan ini bisa menjadi apa? Jariyah, terus mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Pak, kekuatan sedekah. Kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penyesalan orang-orang yang meninggal dunia yang tidak mau bersedekah, ya. Akan tapi nggak boleh disedekahin semua, nggak boleh ya. Disisakan juga untuk ahli waris. Niatnya niat sedekah untuk ahli waris. Meskipun nanti judulnya sebagai warisan, tapi niat kita meninggalkan warisan agar dipergunakan untuk ahli waris. Ini nilainya adalah sedekah. Nabi SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antada'a warathataka aghniya khairun laka min antada'ahum fuqara yatakaffafuna nas. Engkau meninggalkan ahli warismu kaya-kaya, ya, cukup, itu lebih baik daripada mereka miskin minta-minta kepada orang, ya. Mendingan cukup, ya. Baik, tapi harus dikasih kecukupan jiwa. Enggak cukup dengan cukup harta saja, karena banyak orang yang cukup harta tapi jiwanya miskin. Hartanya banyak tapi dia masih minta-minta, masih korupsi, masih melakukan kezaliman, merampas harta orang lain. Na'udzubillah. Taib. Jadi kira-kira kesimpulannya, amalan apa saja yang bisa kita kerjakan, ya, di sisa-sisa hidup ini Pak? Salah satunya adalah bertaubat tadi, ya. Bertaubat kepada Allah dan juga banyak-banyak istighfar, ya. Salah satu surat yang terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad adalah surat An-Nasr. An-Nasr itu apa pertamanya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu akhir-akhir dan menunjukkan sebentar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Apa perintah Allah di situ? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak bertasbih, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menjadikannya beramal. Para sahabat bertanya, apa itu maksudnya menjadikan dia beramal wahai Rasulullah? Yaitu yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah jadikan dia semangat untuk beramal saleh sebelum dia mati, ya. Berarti dia apa? Diberi hidayah oleh Allah, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang hendak meninggal dunia, ya, dia tiba-tiba dia bertobat kepada Allah, menjadi orang yang baik, ya, suka ke masjid,
sopan. Yang asalnya mungkin preman, tiba-tiba dia pakai baju koko, tiba-tiba dia azan di masjid, ya, sholat di saf depan, kemudian sopan sekali dengan orang, ternyata seminggu kemudian dia meninggal, ya. Masya Allah, ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga menambah amal seperti sholat, sedekah, ya, puasa dan lain sebagainya, seperti dalam surat yang tadi kita baca. Dan juga berzikir, ya, karena biasanya orang yang merasa ini adalah sisa hidup, mereka ini adalah orang yang lemah, entah sakit atau sudah tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaklah lisanmu itu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Ini adalah amalan yang paling mudah, ya, berzikir kepada Allah. Kita duduk-duduk, subhanallah, 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 subhanallah. Atau kalau capek lisannya, kita bisa mendengarkan. Di zaman sekarang kan mudah tuh, nyetel kajian, nyetel murotal, kita bisa dengerin. Dapat pahala nggak dengerin murotal, Pak? Dapat, ya, pahalanya sama dengan kita membaca. Baik. Demikian juga menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, ya. Beberapa kali kita temukan, masya Allah, seorang penceramah ketika dia ceramah mengucapkan la ilaha illallah, jadi ngajarin orang tentang tauhid. Pas setelah mengucapkan la ilaha illallah, tiba-tiba lemas dia, jatuh, ya, jatuh, dan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tidak kita lupakan juga berwasiat kepada keluarga, anak keturunan kita yang masih muda. Mungkin kita melihat dulu kita banyak menyia-nyiakan usia muda kita, maka kita ingatkan yang masih muda supaya bisa memanfaatkannya dengan baik, belajar yang rajin, menjadi orang yang soleh, berbakti kepada orang tua mumpung masih hidup, ya. Kemudian juga rajin beribadah kepada Allah, sholat berjamaah, supaya nanti ketika tua tidak menyesali apa yang luput dari masa muda seperti yang sudah lewat, ya. Jadi berwasiat. Kemudian juga berwasiat kalau nanti sudah meninggal dunia, tolong dijalankan sebagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta benda yang ditinggalkan digunakan sebaik-baiknya. Jangan menjadi sumber permusuhan, perpecahan antar keluarga. Karena harta benda ini, Pak, ya, harta benda yang kita tinggalkan itu sering menjadi sumber masalah untuk keluarga kita, yang asalnya ketika kita hidup tenang-tenang bahagia, tapi ketika kita mati justru keluarga yang kita tinggal itu bertengkar, cakar-cakaran, ya. Jadi kasih wasiat kalau kita punya harta banyak, apalagi kasih wasiat supaya dijalankan sesuai dengan syariat Allah, dibagikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cari ahli waris yang memang berhak mendapatkannya, bukan cuman anak, ya, bukan cuman anak. Ada seseorang bertanya lewat WA, Ustaz, fulan meninggal dunia, punya 3 anak perempuan, gimana cara baginya? Anak gak langsung menjawab, anak tanya, ada gak ahli waris yang lain seperti paman, bibi, dan seterusnya? Oh ada, Ustaz. Hampir saja mereka bagi langsung 3. Ada, ini ada pamannya, ada bibinya juga. Oh, mereka dapat juga, ya. Anak perempuan dapat 2/3, sepertiganya kasih ke paman dan bibinya, gitu. Tapi anak perempuannya nggak mau, ya. Karena ini menurut mereka ini punya bapakku, punya kami ini. Padahal paman bibinya itu sudah ada sebelum mereka ada. Paman bibinya yang punya hubungan erat dengan bapaknya, ya, yang dulu bermain dengan bapaknya, ya kan, berhak juga. Tapi merasa anak ini merasa mereka yang berhak untuk mendapatkan yang lain nggak dapat, gitu ya. Ini perlu apa? Perlu wasiat. Perlu wasiat, penting sekali, Pak, ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan di sini.
Kalau ada yang zalim ke kita, kan kita harus bersabar. Naam, sabar yang pertama. Harus kita ikhlasin dan kita maafkan. Ya, sebaiknya dimaafkan. Karena itu yang terbaik. Karena kalau kita membalas, seringnya balasan itu lebih. Kalau lebih berarti apa? Kita zalim. Dan juga memaafkan itu plong, tenang di dunia. Dan juga pahalanya besar di akhirat. Kalau membalas, nggak dapat kita pahala seperti itu. Tapi kalau kita misal kembalikan kepada Allah, biar Allah yang balas, karena balasan Allah lebih dahsyat. Tidak perlu seperti itu. Allah Maha tahu dan Allah yang membalas. Kalau memang orang yang bersangkutan bersalah dan tidak mau bertobat kepada Allah, Allah yang membalasnya. Tidak bersangkutan dengan perbuatan kita yang memberi maaf, gitu ya. Jadi kita tidak perlu berdoa kepada Allah, ya Allah balaslah dia, nggak perlu. Maafkan saja. Urusannya pasti diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kalau kita berdoa, apakah tandanya kita nggak ikhlas dengan kezalimannya? Naam ya. Kita ingin Allah membalasnya, gitu ya. Kita ingin Allah membalasnya. Kalau orang kafir boleh saja kita berdoa seperti itu. Seperti Nabi SAW berhadapan dengan orang-orang kufar yang jahat, didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Bolehkah membuat SIM kendaraan dengan cara membayar calo atau orang dalam karena taib? Karena kalau ini bentuknya adalah ini masalahnya bukan membuat SIM ya, tapi beli SIM ini. Yang terjadi memang susah ya Pak ya. Taib. Tidak melalui proses. Pada asalnya ya riswah itu adalah haram ya. Kita tidak mengucapkan lebih dari itu. Pokoknya intinya apa? Riswah pada asalnya apa? Haram. Maka kita berusaha sesuai dengan prosedurnya. Tapi kalau memang hak-hak kita tidak bisa terpenuhi, ya, maka hal yang lain semoga tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bagaimana dengan sholat itu? Kan amalan pertama yang dihisab, betul tidak Ustaz? Betul. Bagaimana Ustaz kalau orang tersebut masih dendaman, ya, bahkan sengaja memutuskan silaturahim? Dosa. Apakah sholatnya belum benar? Ya, sholatnya sudah benar mungkin, tapi ada sifat-sifat di dalam dirinya yang kurang baik yang harus diperbaiki. Apakah sifat jelek bawaan atau keimanan yang kurang masuk ke dalam hati? Nah, jadi sifat akhlak itu ada dua, yaitu bawaan atau juga apa? Usaha. Ya. Bisa bawaan atau usaha. Dan kita harus meneliti sifat-sifat buruk yang kita miliki. Kalau sudah kita temukan, kita berusaha menghilangkannya dengan bertanya kepada orang yang bisa memberi solusi. Taib. Atau orang itu dibenci Allah karena dosa-dosanya, ya. Tidak mesti ya, itu ujian ya. Jadi akhlak yang buruk ini adalah ujian dari Allah untuk kita. Kita harus memperbaikinya. Kalau kita berusaha memperbaikinya, maka pahala yang besar untuk kita semua. Ada seseorang yang sudah 10 tahun lebih kurang belajar sunnah, tapi akhlaknya, Masya Allah, ini keluhan ini ya. Keluhan Pak. Nah, jadi ada orang yang duduk di majlis sampai 10 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, tapi akhlaknya masih buruk. Berarti pelajarannya nggak masuk, ya. Cuman suka duduk, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri tanpa dia memahaminya. Atau dia nggak mau ngaji akhlak, inginnya ngaji materi akidah saja, ya. Atau ngajinya materi ibadah saja, akhlak nggak mau, malas, bosenin, gitu ya. Padahal akhlaknya masih banyak yang harus diperbaiki. Termasuk yang paling penting itu lisan. Karena kalau pukul-pukulan insya Allah nggak berani. Tapi lisan itu yang paling penting untuk diperbaiki. Ya, jadi Nabi SAW sangat memperhatikan urusan lisan ini, Pak ya, dan juga ibu-ibu, ya. Perkara lisan sangat diperhatikan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat dan juga hadis yang berbicara tentangnya. Tidak boleh kita sepelekan. Contohnya di sini berkata kotor, ya, dan lain sebagainya. Apakah ini bentuk ujian? Naam. Taib. Ataukah hati nuraninya tidak ikut belajar sunnah? Mungkin niatnya kurang.
Jadi kita belajar itu niatnya adalah untuk memperbaiki diri, bukan cuma formalitas saja ya. Bapak-bapak, ibu-ibu nih, belajar itu bukan apa? Formalitas. Ya, lingkungan suka datang ke pengajian, aku masa nggak pengajian, nggak enak. Teman-teman datang kajian, masa aku tidak? Nggak seperti itu ya. Ya, jadi belajar itu betul-betul ingin memperbaiki diri. Nah, mohon penjelasan bahwa akhlak mulia bisa mengalahkan ahli ibadah. Bukan mengalahkan, tapi bisa mencapai ahli ibadah. Ya. Dan amalan-amalan yang meninggikan derajat itu macam-macam. Dan meninggikan derajat bukan berarti satu tingkatan. Ya, meninggikan derajat bukan berarti apa? Satu tingkatan. Bisa jadi tingkatan yang lain lebih tinggi. Tapi menyusul, hampir mencapai. Mungkin ahli ibadah rajin sholat, rajin puasa, tingkatannya tinggi. Orang yang punya akhlak mulia tapi bukan ahli sholat, ahli ibadah, tingkatannya tinggi juga, hampir menyamai ahli ibadah atau sama dengan ahli ibadah, gitu ya. Ahli ilmu juga ditinggikan oleh Allah, tapi nggak tahu tingginya, tentu lebih dari apa? Ahli ibadah tinggi, ya. Ahli ibadah tinggi tapi tidak bisa mencapai ketinggian ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Demikian juga Nabi Muhammad, derajatnya paling tinggi, tidak bisa dicapai oleh siapapun, ya. Kemudian silaturahim maknanya luas kepada siapa saja karena kita adalah sama-sama anak cucu Adam, tidak ya. Jadi silaturahim itu khusus kepada kerabat yang lebih dekat. Nah, adapun kepada orang yang agak jauh maka ini biasanya disebut dengan ziarah ya, ziarah, berkunjung. Apakah jika kita terbiasa sholat duha dan ada waktu-waktu tidak mungkin untuk sholat duha atau sedang futur, kemudian kita merasa takut penghasilan berkurang dan takut terkena bala karena melewatkan sholat duha? Sholat duha itu sunnah ya. Sholat sunnah, sunnah itu artinya apa? Tidak dihukum kita kalau meninggalkannya, tidak mendapatkan hukuman dunia atau akhirat. Jadi kalau kita takut bala, ini bukan hukuman karena kita meninggalkan apa? Sholat duha, karena sunnah. Apakah memiliki perasaan tersebut salah? Nah, salah, dan berdosa karena tidak ikhlas. Nah, jadi orang sholat duha, puasa sunnah, bersedekah itu harus ikhlas karena Allah. Jangan memiliki hal-hal yang aneh, hanya mengharapkan dunia lagi, kerja buat dunia, minta kepada Allah, minta dunia. Sholat duha, pengennya dunia lagi. Sholat sunnah, yang lain dunia lagi. Ya, terus apa lagi Pak? Puasa sunnah, dunia lagi. Pokoknya pikirannya dunia terus ini ya. Ini nggak tahu siapa yang ngajarin ini. Taib. Adapun Nabi Muhammad SAW ya menjelaskan, misalkan barang siapa yang mengerjakan dalam hadis qudsi ya, wahai hambaku, jangan sampai engkau terlewat mengerjakan 4 rakaat di waktu pagi, maka aku akan mencukupimu di waktu siang, waktu sore. Ini bukan patokan, bukan berarti kita berarti kita niatnya untuk mencari duit, bukan. Ini adalah janji tambahan, ya, janji tambahan. Kalau kita ibadah kepada Allah, ikhlas di dalam ibadah, nanti insya Allah Allah akan memperhatikan kita. Saya punya anak laki-laki, dia selalu ngeluh kekurangan biaya untuk makan, untuk sekolah anak-anaknya, tapi dia buat rokok ada uangnya. Kakak juga tidak pernah sholat, saya juga tidak pernah melihat istrinya sholat. Mereka sudah diingatkan terus tapi susah. Bagaimana Ustadz ya? Terus didoakan kepada Allah dan juga diajak ya. Apakah saya harus terus bersedekah membantu ke saudara kandung saya? Tidak masalah, tapi jangan lupa juga mengingatkan untuk sholat. Kasih tahu akhirat hidup itu bukan cuma di dunia. Dan juga diskusi, mungkin ada pemikiran sesat yang menggelayutinya ya. Kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Atau sebaiknya kami tidak memberikan bantuan. Boleh saja diancam, misalkan kalau nggak sholat aku nggak mau kasih bantuan, gitu ya. Jadi dikasih peringatan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bisa Nabi Adam menghadiahkan umur ke Nabi Daud sedangkan Nabi Adam hidup terlebih dahulu sebelum Nabi Daud ya? Dikasih tahu oleh Allah umurnya sekian Nabi Adam. Maka ketika mengetahui, Nabi Adam pun minta kepada Allah, tolong berikan sebagian umur kepada Nabi Daud. Dan tadi disebutkan dalam cerita itu,
Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seluruh anak keturunan Nabi Adam. Dikeluarkan semuanya. Dari awal sampai terakhir dikeluarkan semuanya oleh Allah. Nabi Adam melihat satu persatu. Yang paling menakjubkan untuk Nabi Adam, Nabi Daud itu. Siapa ini? Ini Daud. Kasih umur 40 tahun dari umurku, gitu ya. Kok bisa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu ya terhadap hambanya. Bagaimana urutan tahapan dalam belajar agama jika kita baru sadar bahwa usia senja atau baru bertobat untuk belajar agama? Yang pertama adalah belajar untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya kita dalam beribadah, banyaknya dosa-dosa kita. Itu yang pertama ya. Ini untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Kemudian tadi menyesali kesalahan-kesalahan tersebut dan memperbaiki diri satu persatu, dan jangan meninggalkan majelis ilmu. Terus belajar. Dan yang juga tidak kalah adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Lisannya dipenuhi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah adab yang paling mulia ketika seseorang ingin bertaubat, ingin memperbaiki dirinya, menjaga lisannya. Mengatakan kemudian ya belajar ngaji, ya, belajar akhlak dan seterusnya. Mengatakan bahwa puncak kebahagiaan adalah mendapat ridha Allah. Bagaimana memahaminya? Nah, puncak kebahagiaan adalah mendapatkan ridha Allah ini di surga adanya, ya. Di surga dan juga di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka, gitu. Jadi seseorang kalau sudah diridhoi oleh Allah, maka dia menjadi waliullah, senantiasa diberi petunjuk oleh Allah, ya, diberi petunjuk untuk bisa sabar menghadapi permasalahan, bisa bersyukur, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa beramal soleh dengan mudah. Maka orang yang seperti ini apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat nanti sama juga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada manusia, "Uhilla 'alaikum ridhoi." Aku menghalalkan kepada kalian keridhoanku. Fala askhatu 'alaikum abada. Aku tidak akan murka kepada kalian. Jadi ridha Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang paling sempurna, paling baik. Adapun menjadi sumber kebahagiaan seseorang, ini agak susah ya. Karena orang di dunia itu tidak mengetahui apakah dirinya diridhoi oleh Allah atau tidak. Bahkan para sahabat seperti Mu'adz bin Jabal sebelum meninggal dunia, beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i juga takut kepada Allah sebelum meninggal dunia, ya. Karena kalau seseorang merasa aku diridhoi oleh Allah, nah ini nggak boleh. Seperti boleh nggak Pak? Boleh nggak? Dia mengatakan aku ini orang yang diridhoi oleh Allah. Nggak boleh, ya, karena ini termasuk tazkiyah, mentazkiyah diri sendiri yang dilarang. Jadi kalau menjadikan merasa diridhoi oleh Allah menjadi bahan kebahagiaan di dunia, maka ini tidak ada ya. Adapun kenikmatan itu memang yang terbesar adalah keridhaan Allah. Apakah akhlak yang baik juga ujian? Akhlak yang baik ujian? Ini kenikmatan ya. Akhlak yang baik adalah kenikmatan. Akhlak yang buruk itu baru ujian ya. Nah, jadi kalau kita diberikan akhlak yang baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.